Time's up. Start now. Pembelajaran hari ini ada baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mungkin di sini ada yang mau memimpin berdoa. Coba untuk Mbak Raita, silakan memimpin berdoa. Oke, baik Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, oke. Di sini saya cek baru ada 11 ya yang hadir, termasuk saya. Eh, Nanti kita sambil berjalan, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini, seperti yang teman-teman sudah ketahui melalui grup kelas ya, kita akan belajar terkait dengan peluang, utamanya adalah frekuensi relatif. Di sini nanti teman-teman akan mempelajari apa itu frekuensi relatif, dan kemudian juga bagaimana kita menyelesaikan permasalahan terkait dengan frekuensi relatif. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Teman-teman melakukan kegiatan yang namanya pingsut ya. Di sini tentu semuanya familiar ya dengan yang namanya pingsut ya. Tidak ada yang kayak aneh gitu ya pingsut. Teman-teman kalau pakai jempol itu gajah, kalau pakai telunjuk itu orang, kemudian kalau pakai kelingking itu adalah eh, semut begitu. Nah, di sini nanti gajah itu mengalahkan orang, orang mengalahkan semut, semut mengalahkan gajah begitu. Oke. Di sini persepsi berapa jumlah siswa di kelasmu? Ada 12 ya, kita ada 12 siswa di sini. Oke, semuanya sudah hadir, saya cek ini ada eh, 13 partisipan. Lalu di situ ada berapa jumlah siswa perempuan? 11 ya, dan berapa jumlah siswa laki-laki? Satu itu Mas Alif ya yang laki-laki satu saja di kelas. Lalu berapa perbandingan jumlah siswa dengan jumlah seluruh siswa di sini? Tertulis 11/12. Lalu laki-laki dengan seluruh siswa itu 1/12. Baik, mungkin di sini ada yang mau mencoba untuk menyampaikan kejadian satu dan kejadian. Saya Pak. Saya cek dulu untuk pekerjaan Mas Alif. Oke, ini ya. Betul Mas Alif ini? Betul itu Pak. Oh ya, oke. Silakan Mas Alif. Saya Pak. Saya cek dulu untuk pekerjaan Mas Alif. Oke, ini ya. Betul Mas Alif ini? Betul itu Pak. Oh ya, oke. Silakan Mas Alif. Saya Pak. Saya cek dulu untuk pekerjaan Mas Alif. Oke, ini ya. Betul Mas Alif ini? Betul itu Pak. Oh ya, oke. Silakan Mas Alif. Saya Pak. Saya cek dulu untuk pekerjaan Mas Alif. Oke, ini ya. Betul Mas Alif ini? Betul itu Pak. Oh ya, oke. Silakan Mas Alif. Saya Pak. Saya cek dulu untuk pekerjaan Mas Alif. Oke, ini ya. Betul Mas Alif ini? Betul itu Pak. Oh ya, oke. Silakan Mas Alif. Saya Pak. Sama siapa? Oke. Saya pingsut sama itu teman sekelompok saya sendiri. Oh, teman kelompoknya siapa? Mbak Nustia Pak.
Oh, oke. Di Di sini sini lebih banyak kata apa menang? jelas menangnya, Pak. Oke, jelajah penjajah. Oke. Oh ya, terlihat ya di sini banyak sekali menangnya ya. Oke, silakan dimulai menjelaskan. Di sini saya tampilkan untuk kejadian satu. Bisa mulai untuk menjelaskan. Eh, Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya dan teman-teman semua. Eh, di sini kemarin saya pinsut Bapak dengan Mbak Rustia itu saya menggunakan gajah. Untuk pertama, saya menggunakan gajah itu 6 kali, kemudian menggunakan orang atau telunjuk itu 3 kali, dan kemudian menggunakan semut atau kelingking itu 3 kali. Jadi masing-masing ada, saya gunakan semuanya, acak begitu. Nah, kalau untuk peluangnya, eh, dari menggunakan gajah dan total percobaan itu 6/12. Sebenarnya kan Bapak sudah memberikan contoh di awal untuk pingsut yang pertama kali itu dari Bapak. Dan saya mengasumsikan atau menganggap itu adalah Bapak mewakili saya begitu. Jadi saya tetap menghitung itu pingsut bagi saya dan kemenangan bagi saya. Jadi eh, untuk peluang gajah itu 6/12, untuk peluang orang atau telunjuk itu 3/12, lalu untuk peluang semut itu 3/12 juga. Nah, untuk jika ditambah ketiga peluang itu, maka diperoleh 12/12. Kalau untuk objek mana yang paling sering saya gunakan, gajah, Pak, karena gajah yang paling besar. Oke, lanjut kejadian dua. Baik. Lalu untuk kejadian kedua, ini saya menuliskan terkait lawan saya yang digunakan oleh lawan saya. Nah, Mbak Lustia kemarin menggunakan gajah itu sebanyak 5 kali, kemudian menggunakan orang atau telunjuk itu 4 kali, kemudian menggunakan semut atau kelingking 3 kali. Itu Bapak. Nah, lalu untuk peluang gajah yang digunakan oleh Mbak Lustia itu 5/12. Lalu untuk peluang orang yang digunakan oleh Mbak Lustia itu 4/12. Dan untuk semut 3/12. Dan ketika ketiga peluang itu dijumlahkan juga sama hasilnya Bapak, 12/12. Dan objek apa yang paling sering digunakan juga sama, yaitu gajah. Ya, tunjuk ya salah satu di sini. eh, Siapa? Mungkin ada yang mau sukarela? Oke, tidak ada ya. Coba saya peruntungan satu. Di sini Mbak Dian Ayu sama Mbak Indriana hadir di sini. Hadir Pak Hestu. Oke, Hadir Pak. oke. Baik, di sini Mbak Indriana. eh, jadi berdua ya, atau dengan anggota keluarganya di situ. Sama Dian, teman saya, Pak. Ya, gimana ini? Yang jadi kamu dan jadi lawannya siapa? Kemarin yang nulis itu Dian, Pak. Saya cuma ikutan pingsut aja. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Iya, coba Dian boleh nambahin nggak, Dian? Kemarin yang jadi kamunya saya Pak, yang jadi lawannya Mbak Endrian. Oke. Di sini Mbak Dian lebih banyak menang apa lebih banyak kalah atau gimana ini Mbak Dian? Banyak serinya Pak. Waduh, banyak seri ya. Ternyata. Kayaknya kita sehati, Pak. Soalnya Oh, waktu ngeluarin orang, sama-sama orang. Terus ngeluarin lagi sama-sama gajah, Pak. Itu 3 kali, 4 kali lebih ada, Pak. oh iya. Oke, benar kelihatan di sini ya dia Iya. ngeluarin semut, kemudian seri, terus di sini ngeluarin semut lagi. Tapi kayaknya kelihatan ya ini lebih sering ngeluarin semut deh. Kita cek di sini. Ya, ngeluarin semut benar ini. Kemudian lawannya semut juga. Oke, coba diceritakan di sini untuk kejadian tiga dan juga nanti kesimpulannya. Oke, coba ini sudah saya tampilkan kejadian tiga. Siapa yang mau menyampaikan ini untuk kejadian tiga ini? Oke, saya ya Pak. Oke. Untuk menangnya saya menang 3 kali Pak di sini. Kalahnya 2 kali. Nah, yang paling banyak itu malah serinya Pak. Serinya 7 kali sendiri. Terus pelu- pem- peluang menangnya, perbandingan menangnya saya 3 kali dibandingkan dengan total percobaannya 12 kali Pak. Jadi 3/12. Untuk perbandingan kalahnya 2/12. Perbandingan serinya 7/12. Jadi kalau ditotalkan
12/12, Pak. Yang paling sering didapatkannya yang Analisis seri, yang telah Pak. dilakukan, disimpulkan itu peluangnya adalah apa Mbak Dian di situ? Perbandingan dari suatu kejadian-kejadiannya di sini berarti bisa menang, kalah, atau seri dengan seluruh percobaannya, Pak. Oke. Jadi terus kemudian yang terus pelajari itu kan kita pelajari namanya frekuensi relatif. Nah, kemudian kalau kita rumuskan frekuensi relatif itu apa di situ? Banyak Frekuensi ya. banyak suatu percobaan per seluruh percobaannya, Pak. Oke. Oke, kalau saya baca karena di sini kecil ya. Jadi banyak suatu kejadian ya, mungkin menang berapa kali gitu kan. Kemudian dengan banyak percobaannya seberapa kali. Gitu. Nah, di sini ketika melihat itu di sini Mbak Dian percobaan sekali lagi deh. Kemudian perkiraan yang akan dikeluarkan lawannya apa Mbak Dian di situ? Semut ya. Iya, Pak, semua, Ya, Pak. ya. Tapi kira-kira ketika melihat kata semut ini, apakah Mbak Dian yakin 100% bahwa nanti Mbak Hendriana di sini akan mengeluarkan semut gitu? Belum tentu, Pak. Kenapa kok belum tentu? Iya, bisa aja ngeluarin gajah atau orang, Pak. Iya, betul. Jadi walaupun kita dari frekuensi relatif ya ini namanya, banyak percobaan, kita belum tentu bisa menjamin orang lain itu akan muncul kejadian apa dari suatu percobaan. Tetapi kita bisa memperkirakan berdasarkan banyaknya percobaan itu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu adalah namanya frekuensi relatif. Oke, menurut Mbak Amalia di sini adil atau tidak adil? Tidak adil, Pak. Tidak adil. Kenapa? Karena kita tidak tahu jari mana yang akan digunakan lawan saat pingsut berikutnya. Oh, begitu. Untuk kemudian pembelajaran kali ini coba kita simpulkan apa yang kita sudah pelajari. Yang kalau peluang itu apa? Perbandingan antara apa dan apa? Kejadian sama banyak percobaan, Pak. Ya, kejadian bisa menang, bisa kalah, bisa seri, atau menggunakan telunjuk, atau menggunakan jempol, atau menggunakan kelingking. Per banyaknya percobaan. Kalau percobaan 12 kali ya 12 kali. Kalau tadi Mbak Weta 11 kali ya per 11 kali begitu ya. Kemudian eh, di sini ternyata kita juga jadi menghitungnya itu apa? Jadi banyaknya kejadian per banyaknya percobaan terkait dengan refleksi pembelajaran kita pada sore hari ini melalui grup ya teman-teman. Bentar, saya carikan terlebih dahulu. Oke, dan kemudian nanti akan saya kirimkan. Lalu nanti setelah itu akan saya kirimkan terkait soal latihan. Teman-teman ada satu soal latihan. Jadi terkait frekuensi relatif karena teman-teman tuh sudah tadi sudah melajari ya frekuensi relatif itu apa gitu. Kemudian dari situ teman-teman sudah menggambarkan bagaimana menerapkannya gitu untuk memperkirakan kejadian selanjutnya. Nanti akan ada soal latihan soal itu. Lalu mungkin itu saja pembelajaran kita pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Jadi dari kita akan pelajari. Oke, mungkin itu saja karena kita tadi awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Yang menutup Pak Weda juga ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan lanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Hestu. kasih, Pak. Hestu. Terima kasih, Pak Estu.